Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Septia Rodita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek analisis regresi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Randa Helma, MSI. Baiklah, di sini saya menggunakan aplikasi Minitab, dan data yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Saya menggunakan 20 data dengan variabelnya Y, X2, X3, X4, X6, dan X8. Yang pertama yaitu plot data dengan matriks plot dan interpretasinya. Baiklah, langkah-langkah yang kita lakukan pada aplikasi Minitab. Yang pertama, kita pilih menu graph, kemudian kita pilih matriks plot, selanjutnya kita pilih simple, dan kita klik OK. Kemudian muncullah tampilan sebagai berikut. Pada kolom graph variabel kita isikan dengan Y, X2, X3, X4, X6, dan X8. Kemudian kita klik OK, maka muncullah hasil output atas langkah-langkah yang telah kita lakukan sebagai berikut, yaitu matriks plot untuk Y, X2, X3, X4, X6, dan X8. Kita lihat bahwa pada baris pertama, kolom kedua, terdapat perkiraan bahwa plot membentuk garis sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X2. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga, itu plot tersebar secara acak sehingga tidak terdapat hubungan linear antara Y dengan X3. Kemudian pada baris pertama kolom keempat juga demikian tersebar secara acak. Pada baris pertama kolom kelima juga demikian tersebar secara acak. Dan pada baris pertama kolom keenam itu diperkirakan juga membentuk garis sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X8. Nah, dengan demikian, karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka kita simpulkan bahwa untuk matriks plot dari variabel Y, X2, X3, X4, X6, dan X8, regresi linear dapat kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X4, X6, dan X8. Yang kedua, kita akan membentuk model regresi, R kuadrat, uji signifikansi model, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Yang pertama, kita akan membentuk model regresi. Langkah yang kita lakukan pada menu Start, kita pilih Regression, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Fit Regression Model, kemudian selanjutnya muncul tampilan sebagai berikut. Maka pada responses kita isikan dengan Y, pada Continuous Predictor kita isikan dengan X2, X3, X4, X6, dan X8. Setelah kita isikan, maka kita klik OK, sehingga berdasarkan langkah-langkah yang telah kita lakukan, maka adapun hasil output pada Minitab untuk membentuk model regresi tersebut yaitu sebagai berikut. Ada analisis of variannya sebagai berikut, seperti terlihat pada tabel, kemudian ada model summary-nya, kemudian ada coefficient dan regression equation. Sehingga dari langkah-langkah tersebut dan hasil output Minitab, maka kita simpulkan untuk model regresinya kita dapatkan yaitu Y sama dengan 11,62 ditambah 0,003022 X2 ditambah 0,080 X3 dikurang 0,0027 X4 dikurang 0,00153 X6 dikurang 0,00619 X8. Kemudian untuk R kuadrat berdasarkan olahan pada hasil output Minitab, terlihat bahwa untuk koefisien, maka hal ini berarti nilai dari B0 sama dengan 11,62, B2 0,003022, B3 0,080, B4 minus 0,0027, B6 minus 0,00153, dan B8 minus 0,00619. Kemudian kita perhatikan bahwa pada hasil olahan output Minitab kita tadi, kita memperoleh RSQ-nya sebesar 82,39%. Dalam hal ini berarti R kuadrat kita bernilai sebesar 82,39%. Sehingga kita interpretasikan dan kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebesar 82,39% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X2, X3, X4, X6, dan X8, dan masih ada sebesar 17,61% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang sebesar 17,61% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Kemudian untuk uji signifikansi model dan interpretasinya. Berdasarkan hasil olahan output pada Minitab, kita mendapatkan nilai dari P-value kita sebesar
0,000. Nah, berarti kita interpretasikan bahwa X2, X3, X4, X6, dan X8 secara bersama-sama itu mempengaruhi Y. Kemudian terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X2, X3, X4, X6, dan X8, serta model tersebut layak untuk digunakan. Dan hal ini berarti minimal ada satu beta I tidak sama dengan 0 dengan I-nya 2, 3, 4, 6, 8. Dengan demikian, analisis selanjutnya pun dapat kita lakukan. Kemudian untuk uji signifikansi koefisien regresi secara parsial dan interpretasinya. Berdasarkan output pada Minitab, langkah-langkah yang telah kita lakukan pada data tersebut, kita mendapatkan nilai p-value sebagai berikut untuk masing-masingnya, sehingga kita ambil untuk pada data untuk p-value sebesar 0,002 dan p-value pada X8 sebesar 0,00. Nah, interpretasi dari hal tersebut, jadi kita simpulkan bahwa X2 dan X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X3, X4, dan X6 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 dan beta 8 signifikan dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Kemudian kita juga perhatikan nilai lain untuk olahan output kita, data kita sebagai berikut. Ada term koefisien, SE koefisien. 3. Uji asumsi klasik dan interpretasi. Uji asumsi klasiknya terdiri dari kelinearan, E epsilon I sama dengan 0, kesamaan variansi, kenormalan galat, sampel acak, dan galat tidak berkolerasi. Langkah-langkah yang dilakukan, kita pilih menu start, kita pilih regression, pilih fit regression model. Kemudian pada menu tampilan berikutnya, kita pilih menu graph, kemudian kita pilih 4-in-1 dan kita klik OK. Kemudian, berdasarkan langkah tersebut, maka diperoleh hasil olahan output pada Minitab untuk residual plot Fourier sebagai berikut. Kemudian kita pilih stroke, pilih residual, kemudian kita klik OK. Kemudian pilih result, pilih Darwin-Watson statistik dan kita klik OK. Nah, pada workshop Minitab akan tampil resi untuk masing-masing data, seperti terlihat pada tabel. Dan kita perhatikan juga hasil output dari olahan Minitab untuk analisis of varian, model summary, kemudian coefficient, regression equation, Darwin-Watson statistik, seperti terlihat pada tabel berikut. Kemudian uji yang pertama adalah kelinearan. Kita perhatikan untuk plot Fourier versus fit tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat kita katakan linear, sehingga asumsi kelinearan pun terpenuhi. Kemudian yang kedua, E epsilon I sama dengan 0, kita perhatikan nilai resi untuk masing-masing data, seperti berikut, diperoleh nilai resinya, dapat terlihat pada tabel. Yang ini berarti kita akan lihat apakah sigma EI sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan, sigma EI sama dengan minus 0,0000. Hal ini berarti asumsi dari E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kesamaan variansi. Kita lihat bahwa plot tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Hal ini berarti kesamaan asumsi variasi terpenuhi. Kemudian kenormalan galat, langkah-langkahnya kita pilih menu start, kita pilih basic statistik, kita pilih normality test, kemudian muncul tampilan sebagai berikut. Kita isikan pada kolom variabel yaitu resi. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk statistik ujinya adalah uji Anderson-Darling dengan rumus berikut. Kemudian H0 galat berdistribusi normal. Sehingga berdasarkan langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, maka probability of resi normalnya sebagai berikut terlihat pada grafik ini. Nah, terlihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,115. Dalam hal ini, alfa sama dengan 0,05. Hasil uji kita peroleh bahwa p-value-nya sebesar 0,115 dan p-value besar dari 0,05. Maka terima H0. Hal ini berarti galat berdistribusi normal terpenuhi. Kemudian yang kelima, sampel acak. Menurut buku Sembiring, tahun 1995, halaman 46, dikatakan bahwa tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan,
hanya pelakunya atau yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur, tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Kemudian, Galat tidak berkolerasi. Untuk diketahui bersama, rentangan nilai statistik D, Darwin-Watson, menurut buku Sembiring, halaman 289 tahun 1995, rentangannya dari D besar 0 sampai dengan D kurang dari 4. Yaitu, jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Nah, hasil output Minitab dari Darwin-Watson statistik yang kita dapatkan berdasarkan data tersebut sebesar 2,38645, yang berarti D statistik dekat kedua, yang mengakibatkan asumsi Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Kemudian yang keempat, apakah transformasi diperlukan pada data tersebut? Jawabannya adalah tidak diperlukan transformasi. Mengapa demikian? Karena semua asumsi uji klasik sebelumnya yang telah kita lakukan telah terpenuhi, baik kelineran terpenuhi, E epsilon I sama dengan 0 juga terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, Galat berdistribusi normal terpenuhi, dan Galat tidak berkolerasi terpenuhi, sehingga data tersebut tidak memerlukan transformasi. 5. Pembentukan model terbaik. Metode yang digunakan adalah yang pertama metode seleksi maju mundur atau forward selection, metode seleksi mundur atau backward elimination, yang ketiga metode penyisihan atau stepwise, dan metode semua kombinasi yang mungkin. Pertama, kita menggunakan metode seleksi maju mundur, forward selection. Langkah-langkahnya yang pertama, kita pilih menu start, kita klik regression, klik fit regression model, kemudian muncul tampilan, pada kolom respon kita isikan dengan Y, pada kolom continuous predictor kita isikan dengan X2, X3, X4, X6, dan X8, kemudian kita pilih stepwise, kemudian kita pilih metode yang digunakan yaitu forward selection, kemudian kita isikan pada kolom alpha sebesar 0,05. Di sini saya menggunakan alfa sebesar 0,05, kemudian kita klik OK, sehingga muncullah hasil output untuk olahan data tersebut dengan menggunakan metode forward selection. Dapat kita lihat pada tabel untuk analisis of variannya sebagai berikut. Kemudian model summary-nya, kemudian coefficient, regression equation. Sehingga berdasarkan olahan output Minitab dengan metode forward selection, maka kita peroleh model regresinya yaitu Y sama dengan 12,39 ditambah 0,003018X2 dikurang 0,005751X8. Kemudian metode yang kedua, metode seleksi mundur atau backward elimination, langkahnya sama dengan langkah sebelumnya pada metode forward selection, yang membedakan kita hanya menggunakan di sini untuk langkahnya kita ubah menjadi metode backward elimination dan isikan alfanya juga sebesar 0,05. Kemudian kita perolehlah hasil output untuk metode seleksi mundur atau backward elimination yaitu sebagai berikut. Analisis of variannya dapat terlihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk model summary-nya, kemudian untuk koefisiennya sebagai berikut, regression equation, dan kita peroleh model regresi untuk metode backward elimination yaitu Y sama dengan 12,39 ditambah 0,003018 X2 dikurang 0,005751X8. Dan yang ketiga yaitu metode penyisihan atau stepwise. Langkahnya sama, kita hanya mengganti metodenya menjadi stepwise dan isikan alfanya sesuai dengan perintah. Saya di sini menggunakan alfa 0,05. Dapat kita lihat dengan hasil output untuk olahan data tersebut dengan metode stepwise sebagai berikut. Analisis of variannya dapat dilihat pada tabel, kemudian model summary, coefficient, dan regression equation-nya. Sehingga diperolehlah model regresinya sebagai berikut untuk metode stepwise, Y sama dengan 12,39 ditambah 0,003018X2 dikurang 0,005751X8. Kemudian yang keempat, metode semua kombinasi yang mungkin. Yang kita lakukan adalah kita melakukan kombinasi pada semua variabel X2, X3, X4, X6, dan X8 kita kombinasikan satu-satu untuk melihat berapakah nilai R kuadrat, S kuadrat, dan persamaannya atau regression equation dari masing-masing kombinasi tersebut.
Kombinasi tersebut berjumlah sebanyak karena kita menggunakan 5 variabel, sehingga 2 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 32 dikurangi 1 berarti 31 kombinasi yang kita dapatkan. Berdasarkan kombinasi tersebut, kita pilih dari masing-masing kombinasi yang memiliki nilai R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Sehingga dapat disimpulkan kita peroleh persamaan terbaik seperti terlihat pada tabel berikut setelah kita melakukan kombinasi. Persamaannya untuk kelompok A5 kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk kelompok B4, C3, D3, dan E1. Sehingga dari masing-masing persamaan terbaik berikut ini, kita pilih yang memiliki nilai R kuadrat terbesar, S kuadrat terkecil, dan V terkecil. Sehingga direkomendasikan berdasarkan model yang terbaik, seringkali tidak ada, namun ada beberapa model yang baik. Suatu model mungkin baik untuk suatu tujuan, namun model lain mungkin lebih baik untuk tujuan yang lain. Nah, berdasarkan acuan, model terbaik yang direkomendasikan pada metode ini adalah kelompok D3 yang memiliki nilai R kuadrat sebesar 82,38% dan S kuadrat sebesar 2,0222. Dengan persamaan regresinya, Y sama dengan 11,27 ditambah 0,002994x2 ditambah 0,085x3 dikurang 0,00149x6 dikurang 0,00619x8, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel x2, x3, x6, dan x8. Inilah model terbaik yang direkomendasikan. Nah, untuk berdasarkan pembentukan model terbaik, berdasarkan metode forward selection, backward elimination, dan stepwise, kita mendapatkan model regresi yang sama, yaitu Y sama dengan 12,39 ditambah 0,003018x2 dikurang 0,005751x8. Dengan metode semua kombinasi yang mungkin, direkomendasikan model terbaik, yaitu Y sama dengan 11,27 ditambah 0,002994x2 ditambah 0,085x3 dikurang 0,00149x6 dikurang 0,00619x8, di mana variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel x2, x3, x6, dan x8. Nah, berdasarkan semua penjelasan, mulai dari pembentukan matriks plot, uji parsial koefisien regresi, uji asumsi klasik, uji signifikansi model, R kuadrat, apakah perlu transformasi, dan model terbaik, maka kita simpulkan untuk masing-masing pengolahan tersebut. Untuk matriks plot, regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X4, X6, dan X8. Kemudian R kuadrat kita dapatkan sebesar 82,39% yang memiliki arti seluruh variasi total Y diterangkan oleh X2, X3, X4, X6, dan X8. Namun masih ada sebesar 17,61% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya sebesar 17,61% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Kemudian untuk uji parsial koefisien regresi, X2 dan X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X3, X4, dan X6 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 dan beta 8 signifikan dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Kemudian untuk uji signifikansi model, X2, X3, X4, X6, dan X8 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kemudian terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X2, X3, X4, X6, dan X8, serta model tersebut layak untuk digunakan. Uji asumsi klasik, kelinearan terpenuhi, E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, galat tidak berkolerasi terpenuhi. Kemudian, transformasi berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, apakah perlu transformasi? Kita tidak perlu melakukan transformasi karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi semua. Sehingga model terbaik yang direkomendasikan berdasarkan data tersebut adalah Y sama dengan 11,27 ditambah 0,0029 X3 dikurang 0,00149 X6 dikurang 0,00619 X8. Sekian penjelasan tugas proyek analisis regresi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.